Ketika sebuah gempa hebat mengguncang Aceh dan Nias, tak seorang pun tahu apa yang sedang dan yang akan terjadi. Bahkan, meski tanda-tanda alami sudah ditunjukkan, hanya sedikit saja yang mampu memahaminya. Semua hanya bisa terpana dan menduga-duga. Inikah akhir dunia? Pada saat kepanikan akibat gempa bumi itu belum sirna, bencana yang lebih dahsyat tiba-tiba datang. Gelombang tsunami. Hanya dalam hitungan menit, rangkaian gelombang pekat itu melaju dengan cepat hingga berkilo-kilometer jauhnya, menggulung dan meluluh lantakkan semua yang dilewatinya. Tak ada lagi kesempatan bagi sebagian besar orang untuk menyelamatkan diri. Terjangan tsunami lenyap kurang dari sejam, namun dampaknya sangat memilukan. Nyaris tak ada yang tersisa. Ribuan bangunan rata dengan tanah. Ratusan ribu orang hilang tersapu gelombang atau terkubur dalam puing reruntuhan. Menyisakan kepedihan dan duka yang dalam. Amukan gelombang tsunami tidak hanya meluluh lantakkan Aceh. Beberapa jam kemudian, gelombang tsunami juga menghancur leburkan kawasan lain di Samudra Hindia. Thailand, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, India, Maladewa, bahkan juga kawasan pantai negara-negara Afrika yang jaraknya lebih dari 1.000 km dari pusat gempa di Sumatera. Tuhan menciptakan permukaan bumi berlembah-lembah dan bergunung-gunung. Samudra-samudra nan luas menutupi lembah-lembah yang paling dalam, menyisakan seperempat bagian bumi sebagai daratan untuk dihuni manusia. Lembah-lembah dan deretan gunung yang menghiasi permukaan bumi telah menjadi misteri bagi manusia sejak dahulu kala. Ilmu pengetahuan modern berhasil menguak misteri itu dan membuktikan bahwa bumi kita hidup dan rahasia kehidupan bumi berada jauh di bawah permukaannya. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi 12 lempeng. Ada lempeng samudra yang tertutup samudra yang luas, ada lempeng benua yang muncul sebagai daratan-daratan. Lempeng-lempeng ini padat dan menumpang di atas mantel bumi yang tersusun atas lelehan magma. Kondisi ini menyerupai kerupuk yang berada di atas bubur. Akibat reaksi unsur-unsur radioaktif, suhu inti bumi mencapai ribuan derajat Celcius. Panas inti bumi ini memicu terjadinya arus konveksi di mantel bumi, menyerupai arus konveksi yang terbentuk dalam air yang sedang dipanaskan. Akibatnya, kerak bumi yang menumpang di atas mantel bergerak mengikuti pergerakan arus konveksi di bawahnya. Lempeng yang saling bertabrakan ini akan saling menekan sehingga menimbulkan retakan dan patahan. Retakan dan patahan walau hanya beberapa sentimeter akan menimbulkan getaran hebat pada permukaan bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai gempa bumi. Pelentingan atau patahnya lempeng ini dapat menyebabkan terjadinya sembulan lempeng secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesetimbangan air laut sehingga terbentuklah rangkaian gelombang yang menyebar ke segala arah. Inilah yang disebut gelombang tsunami.
Gangguan lain juga dapat memicu terbentuknya gelombang tsunami. Antara lain longsoran bawah laut, letusan gunung api, atau masuknya benda berukuran besar seperti meteor. Namun, ada kalanya sembulan lempeng tidak terjadi sehingga tidak ada gangguan kolom air. Dengan demikian, gelombang tsunami juga tidak terbentuk. Hal itu dapat terjadi pada gempa-gempa dengan kekuatan kecil atau gempa dengan kekuatan besar, namun patahnya lempeng terjadi secara horizontal. Pada beberapa kasus, tsunami justru terjadi meskipun guncangan gempa bumi tidak terlalu kuat, namun memicu terjadinya longsoran di bawah laut. Kecepatan rambatan gelombang tsunami mencapai hingga 900 km per jam ketika melewati laut yang dalam sebanding dengan kecepatan pesawat jet. Tinggi gelombangnya menjadi sangat rendah, hanya beberapa sentimeter saja. Inilah mengapa orang yang sedang berada di tengah laut tidak melihat dan merasakan adanya gelombang tsunami. Ketika melewati laut yang dangkal atau daratan, kecepatan rambatan gelombang berkurang dengan cepat hingga mencapai 30 hingga 40 km per jam. Akibatnya, terjadi penumpukan air dalam volume yang luar biasa besar. Gelombang tsunami menjadi terlihat seperti dinding air raksasa yang tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Karena tsunami adalah serangkaian gelombang, maka gelombang pertama bukanlah yang terbesar. Gelombang yang paling mematikan datang beberapa menit hingga 1 jam berikutnya. Gelombang tsunami yang membawa materi seperti pohon, bahan bangunan, mobil, dan lain-lain dapat menyebabkan dampak kerusakan yang lebih parah. Mengapa Indonesia yang ditasbihkan sebagai untayan Zamrud Khatulistiwa karena kekayaan dan keindahan alamnya sering mengalami bencana gempa bumi dan tsunami? Bencana dan karunia alam ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kekayaan alam seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, serta lahan yang subur berdampingan dengan letusan gunung berapi, guncangan gempa bumi, gelombang tsunami, serta gemuruh tanah longsor. Hasil penelitian modern mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia berada di atas pertemuan 3 lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia dan Pasifik bertumbukan dan menunjam di bawah lempeng Eurasia. Pertemuan ini sangat berdekatan dengan daratan sehingga dapat menimbulkan gempa dan tsunami yang bersifat lokal. Tumbukan lempeng ini mengakibatkan terbentuknya jalur gempa bumi dan sekaligus jalur gunung api yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Hasil-hasil penelitian geologi mutakhir dan sejumlah catatan sejarah mengungkapkan telah terjadi ratusan gempa bumi dan tsunami besar di Indonesia, setidaknya dalam kurun 400 tahun terakhir. Pada saat ini, setidaknya terjadi 15 kali gempa bumi dalam 1 hari, sementara tsunami terjadi rata-rata sekali dalam 2 tahun. Sayangnya, ilmu pengetahuan modern hingga saat ini belum berhasil menemukan metode untuk mendeteksi waktu terjadinya gempa bumi, baik yang berpusat di bawah laut maupun di darat. Jika gempa bumi dan tsunami adalah sebuah keniscayaan di tempat kita tinggal, layakkah kita hanya pasrah dan berdiam diri saja? Fenomena gempa bumi memang tidak bisa diduga maupun dihindari. Namun kita masih bisa menghindari tsunami dengan upaya-upaya pencegahan dalam sistem peringatan dini tsunami yang harus sungguh-sungguh dijalani. Karena 10 menit setelah gempa,
akan mengubah kehidupan kita di kemudian hari.